Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Eka Wira F dengan NIM 23063004 dari Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membawakan materi tentang melaksanakan pembangunan dan pemasangan jalur saluran kabel laut tegangan tinggi. Materi ini memiliki tujuan yang pertama, memahami konsep kabel laut tegangan tinggi. Yang kedua, menjelaskan proses pemasangan kabel laut. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan prosedur kerja. Dan yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil pemasangan. Safety briefing atau induction. Yang pertama, gunakan APD atau alat pelindung diri. Yang kedua, pastikan kondisi alat dan kabel. Yang ketiga, waspadai cuaca dan arus laut. Dan yang terakhir, ikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Manfaat dari materi ini adalah yang pertama, menambah wawasan ketenaga listrikan laut, terus mengetahui standar instalasi kabel laut, dan meningkatkan keterampilan teknis. Isi materi ini yang pertama, pengertian kabel laut tegangan tinggi. Yang kedua, komponen-komponen kabel. Yang ketiga, prosedur pemasangan. Yang keempat, perizinan dan regulasi. Yang kelima, desain dan spesifikasi kabel. Yang keenam, teknologi dan metode pemasangan. Yang ketujuh, solusi dan inovasi. Yang kedelapan, jalur kabel. Dan yang terakhir yaitu contoh proyek. Kabel laut tegangan tinggi atau high voltage submarine cable adalah kabel penghantar listrik yang ditanam atau diletakkan di bawah laut dan dirancang untuk mentransmisikan listrik dengan tegangan tinggi. Umumnya mulai dari 100 kV hingga lebih dari 500 kV. Kabel ini tahan terhadap tekanan air laut, korosi, dan gangguan mekanis dari lingkungan laut. Komponen-komponen kabel laut. Yang pertama ada konduktor. Konduktor adalah inti kabel yang berfungsi menghantarkan arus listrik. Umumnya terbuat dari tembaga atau aluminium. Yang kedua ada lapisan isolasi. Lapisan ini melindungi konduktor dari air laut dan tekanan ekstrim. Ketiga, armor pelindung. Berupa lapisan baja, memberikan perlindungan ekstra terhadap gangguan fisik seperti gesekan atau benturan. Dan yang terakhir yaitu lapisan luar tahan korosi. Lapisan yang melindungi kabel dari kerusakan akibat air laut yang korosif. Tahapan pemasangan kabel laut. Yang pertama, survei dan pemetaan dasar laut. Yang kedua, pengiriman dan penyimpanan kabel. Yang ketiga, pemasangan kabel. Yang keempat, pelindungan dan penutupan kabel. Yang kelima, pengujian dan komisioning. Lanjut, perizinan dan regulasi. Yang pertama, perizinan. Izin lingkungan atau AMDAL. Izin navigasi dan keselamatan, otoritas maritim. Izin pemerintah dan instansi terkait, energi, perhubungan, dan lingkungan. Hak pengguna laut, zona perairan tertentu. Yang kedua, regulasi internasional, UNCLOS. Hak pemasangan kabel di perairan internasional. Yang kedua, ICVC. Standar keamanan dan perlindungan kabel. Yang ketiga, Maritime Law dan SOLAS. Regulasi keselamatan bawah laut. Yang ketiga, regulasi nasional. Indonesia. Kementerian Perhubungan, izin dan pengawasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dampak terhadap ekosistem. Kementerian ESDM, standarisasi teknis dan keselamatan. Desain dan spesifikasi kabel. Konduktor, biasa bermaterialkan tembaga atau aluminium dengan konfigurasi single core atau multi core. Yang kedua ada isolasi, biasa bermaterialkan XLPE atau paper oil insulation dengan ketahanan tekanan tinggi dan suhu ekstrim. Yang ketiga ada lapisan pelindung, semikonduktor dan screen layer, lapisan logam, armor baja, dan jaket luar. Tegangan operasional berkisar antara 33 kV sampai dengan 500 kV. Panjang dan diameter. Panjang
ratusan hingga ribuan kilometer dan biasanya berdiameter sekitar 50 mm sampai 300 mm. Jenis kabel heavy DC, high voltage direct current, dan heavy AC, high voltage alternating current. Teknologi dan metode pemasangan. Pemasangan dengan kabel laying strip, penggalian dan penimbunan kabel, pemasangan dengan ROV, remotely operated vehicle, dan penyambungan kabel di laut, jointing and space link. Tantangan dalam pembangunan, kondisi laut dan cuaca ekstrim, kendala teknis seperti kedalaman, arus dan tekanan air, gangguan dari alam seperti gempa dan tsunami, dan keamanan dari gangguan kapal nelayan dan jangkar. Solusi dan inovasi. Yang pertama yaitu teknologi ROV. Digunakan untuk inspeksi pemasangan dan perbaikan kabel di kedalaman laut yang sulit dijangkau oleh penyelam. Dilengkapi dengan kamera, sensor, dan lengan robotik untuk menangani kabel dengan presisi tinggi. Yang kedua, desain kabel lebih tahan tekanan laut. Menggunakan lapisan pelindung baja dan isolasi khusus untuk menahan tekanan tinggi di kedalaman laut. Dirancang agar tahan terhadap arus bawah laut, pergerakan sedimen, serta gangguan dari hewan laut beserta jangkar kapal. Yang ketiga, monitoring kabel secara real time dengan sensor. Dilengkapi dengan sensor suhu, tekanan, dan getaran untuk mendeteksi potensi kerusakan atau gangguan. Data dikirim ke pusat kontrol untuk pemantauan 24/7, memungkinkan deteksi dini dan perbaikan lebih cepat. Berikut adalah jalur kabel bawah laut di sekitaran Indonesia. Contoh proyek. Proyek Interkoneksi Sumatera Bangka. Proyek Interkoneksi Sumatera Bangka adalah proyek pemasangan kabel listrik bawah laut yang menghubungkan sistem kelistrikan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan listrik di Bangka agar lebih andal serta mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil di pulau tersebut. Yang kedua, detail proyek. Panjang kabel sekitar 36 km membentang di Selat Bangka dengan tegangan 150 kV sistem arus bolak-balik HVAC dengan kapasitas daya 2 x 200 MW, cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bangka. Pihak yang terlibat yaitu PLN sebagai pengembang utama. Berikut ada foto pelaksanaan Sumatera Bangka Interkoneksi. Berikut ada evaluasi. Yang pertama soal isian dengan 10 buah soal. Yang kedua ada evaluasi soal menjodohkan. Berikut soalnya. Dan selanjutnya adalah soal labeling. Identifikasi bagian-bagian berikut pada gambar kabel bawah laut ini. Tuliskan nama bagian pada nomor yang tertera. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.